Selamat siang Tribuners, saat ini Anda menyaksikan berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terkini untuk Anda dari berbagai daerah di Provinsi Lampung. Dan inilah berita terkini selengkapnya. Wali Kota Bandar Lampung beri dispensasi pada pedagang terkait vaksinasi. Wali Kota Bandar Lampung yakni Eva Duyana mengakui minat pedagang pasar tradisional di kota setempat untuk melakukan vaksinasi masih rendah. Eva Duyana pada Jumat 12 November 2021 saat meninjau pelaksanaan vaksinasi di Pasar Tengah Bandar Lampung menceritakan bahwa di pasar masih banyak pedagang yang tidak ingin divaksin. Ia pun menambahkan bahwa masyarakat banyak yang masih takut untuk melakukan vaksinasi. Padahal disebutkannya untuk kelompok pasar tradisional, tidak hanya warga Bandar Lampung yang bisa memperoleh vaksin COVID-19. Eva pun menjelaskan bahwa ia beserta Pemkot Bandar Lampung akan memberikan dispensasi untuk vaksinasi bagi pedagang di pasar. Ia pun menambahkan kalau warga luar Bandar Lampung pun bisa mendapatkan vaksinasi di pasar di mana lokasi vaksin diadakan. Hal itu diberikan guna menjamin kesehatan dan penyebaran COVID-19 di lingkungan jual beli tersebut. Nantinya, Eva menyebut pengadaan sentra vaksinasi untuk pasar tradisional akan dilakukan dengan lebih masif. Berita selanjutnya, oknum anggota DPRD Lampung Selatan jadi tersangka dalam kasus penipuan. Seorang oknum anggota Dewan Lampung Selatan resmi dijadikan sebagai tersangka kasus dugaan penipuan dengan kerugian mencapai nilai 245 jutaan. Oknum anggota DPRD Lampung Selatan itu berinisial MI. Ia ditetapkan sebagai tersangka oleh Polres Lampung Selatan. Penetapan tersangka itu atas dugaan kasus penipuan yang terjadi di halaman parkir minimarket Kalianda Lampung Selatan pada Kamis 4 Oktober 2018. Kasat Reskrim Polres Lampung Selatan AKP Hendra Saputra membenarkan kabar penetapan oknum DPRD Lampung Selatan tersebut dalam perkara dugaan penipuan. Hendra pun menyampaikan perkara itu awalnya dilaporkan seseorang berinisial SUK ke Polda Lampung pada sekitaran Januari 2020. Namun pada Februari 2020 laporan itu dilimpahkan ke Polres Lampung Selatan. Sekitar September 2021, MI ditetapkan sebagai tersangka. Setelah melakukan klarifikasi pemeriksaan sebagai saksi konfrontasi, akhirnya MI ditetapkan sebagai tersangka. Hendra pun menyatakan modus penipuan yang dilakukan MI yakni menjanjikan sebuah pekerjaan dan menyebabkan kerugian sebesar 245 juta rupiah. Ada sekitar 10 orang saksi yang diperiksa atas perkara ini. Saat ini baru 1 orang yang ditetapkan sebagai tersangka. Kalau ada bukti lain tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lainnya. Hendra mengatakan hingga saat ini tersangka MI belum dilakukan penahanan karena tersangka bersikap kooperatif. Berita selanjutnya, jalan lintas barat di Batu Keramat Tanggamus longsor. Pengguna jalan yang melintasi jalan lintas barat ruas Pekon Batu Keramat Kecamatan Kota Agung Timur harap berhati-hati karena ada bahu jalan yang longsor. Menurut warga sekitar yakni Mas Ranto, longsor terjadi pada bahu jalan sebelah kiri dari Kota Agung atau sebelah kanan dari Kecamatan Gisting dan tepat pada tikungan jalan. Mas Rantok menjelaskan bahwa longsoran terjadi di bawah jalan, akibatnya ada seperti goa terbentuk karena hujan deras hingga menyebabkan tanah ambrol. Mas Ranto menyatakan warga telah gotong royong membersihkan tanaman liar yang ada di titik longsor serta menutup lubang dengan terpal plastik. Hal ini dilakukan agar tanah tidak basah dan longsor lagi, serta memberi tanda supaya kendaraan tidak terlalu menepi. Mas Rantok menuturkan kejadian longsor ini sudah dikoordinasikan dengan pihak berwenang lantaran secara kebetulan pihak Balai Besar Perawatan dan Pemeliharaan Jalan Nasional melintas dan berhenti melihat kondisi tersebut. Sekarang ini informasinya sedang persiapan untuk penanganan. Diharapkan secepatnya bisa segera ditangani.
Menurutnya, apabila tidak segera ditangani, maka badan jalan akan ambles bahkan ikut longsor juga. Sebab titik longsor tepat berada di bawah bahu jalan dan kondisinya tanah yang curam. Lanjutnya, di bawah jalan tersebut terdapat gorong-gorong yang airnya selalu mengalir. Sehingga dikhawatirkan jalan akan terputus, sedangkan ruas ini adalah jalur utama untuk Tanggamus bahkan lintas kabupaten dan provinsi. Mas Rontok menambahkan untuk mencegah kian parahnya longsor maka sudah diberi pembatas dengan pita dan traffic cone. Tujuannya agar kendaraan tidak menepi yang akan menambah beban tekanan tanah di bawah jalan. Kendaraan yang melintas juga diharapkan berhati-hati karena lebar jalan makin menyempit dan jika dilewati truk harus bergantian tidak bisa berpapasan. Berita selanjutnya, lahan kebun kurma di Tanggamus dijadikan tempat berkumpul terduga teroris. Warga tak menyangka lahan kebun kurma di Pekon Gunung Megang, Kecamatan Pulau Panggung, Tanggamus, digunakan untuk berkumpulnya kelompok terduga teroris. Sebagaimana diketahui, Yayasan Organisasi Terlarang Jamaah Islamiyah Lembaga Amil Zakat Abdurrahman bin Auf memiliki bisnis kebun kurma di Gunung Megang, Pulau Panggung, Tanggamus, Lampung. Hal ini terungkap dari hasil pemeriksaan tersangka teroris IRS yang ditangkap tim Densus 88 Anti Teror Polri di Lampung. Satu di antara warga Gunung Megang yakni Hendro mengaku jika lokasi lahan kebun kurma yang dimaksud tersebut kerap didatangi sekelompok orang. Ia menuturkan jika warga tidak curiga dan menganggap orang-orang yang berkumpul di lahan kebun kurma tersebut hanya melakukan kegiatan biasa. Mungkin iktikaf atau lainnya, sebab orang-orang yang datang juga begitu. Warga di sini menganggapnya sebagai ibadah biasa saja, kata Hendro. Kendati demikian, Hendro tak mengetahui persis kebun kurma milik Yayasan Organisasi Terlarang Jamaah Islamiyah tersebut sudah berproduksi atau belum. Kalau apakah jadi kebun kurma atau tidak, ia dan warga sekitar tidak tahu. Hanya saja dahulu mendengar akan ditanami kurma, katanya sedang dibuat lubang-lubang untuk tanaman. Untuk menuju ke lokasi kebun kurma tersebut, kata Hendro, hanya ada satu akses jalan yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki. Lokasinya sekitar 2 kilo dari pemukiman, sudah hampir mendekati hutan register 31. Kalau habis hujan tidak bisa masuk ke sana, jalurnya juga ekstrim. Disinggung soal nama pemilik lahan kebun kurma tersebut, Hendro mengatakan jika pemilik kebun tersebut bukan warga setempat. Kendati demikian, Hendro mengaku jika sang pemilik kebun kurma tersebut berinisial S yang diduga ditangkap Densus 88 beberapa waktu lalu. Berita selanjutnya, tak lama usai dilaporkan pelaku pencurian motor di Tulang Bawang ditangkap polisi. Petugas Polsek Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang mengamankan pelaku tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di wilayah Banjar Agung. Tersangka berinisial HN berusia 17 tahun yang berhasil dibekuk polisi dalam kurun waktu 4 jam seusai petugas menerima laporan. Polisi mengendus pelaku dan menangkapnya di kediamannya yang berada di Kampung Agung Dalam, Kecamatan Banjarmargo, Tulang Bawang. Pelaku curanmor ini ditangkap pada hari Kamis 11 November 2021 sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat tanpa adanya perlawanan saat sedang berada di rumahnya di Kampung Agung Dalam. Lanjutnya dari tangan pelaku, petugas berhasil menyita barang bukti berupa sepeda motor Honda CB 125 berwarna merah hitam dengan nomor polisi BE 6890 KF. Korban adalah Ahmad Daud berusia 42 tahun yang merupakan warga Kampung Moris Jaya, Kecamatan Banjar Agung. Dalam aksinya, tersangka yang berstatus pengangguran ini menggasak sepeda motor dari dalam rumah korban di Kampung Moris Jaya. Pelaku mengendap-endap masuk ke dalam garasi melalui pekarangan rumah korban pada Kamis 11 November 2021 dini hari sekitar pukul 1 waktu Indonesia Barat. Tersangka HN berhasil dibekuk polisi dalam kurun waktu 4 jam usai petugas menerima laporan aksi curanmor itu. Kapolsek Banjar Agung Kompol Abdul Mutholib mengutarakan
Korban baru mengetahui kalau sepeda motor miliknya telah hilang ketika korban baru bangun tidur, yakni sekitar pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Kapolsek membeberkan, hasil interogasi terhadap pelaku diketahui pelaku mencuri sepeda motor korban dengan cara masuk ke dalam pekarangan rumah, lalu menuju ke dalam garasi tempat sepeda motor terparkir yang mana posisi kunci kontaknya masih menempel. Usai itu pelaku lalu membawa kabur sepeda motor tersebut. Akibat kejadian ini korban mengalami kerugian yang ditaksir sekitar 11 juta rupiah. Menurut Kapolsek, korban baru melapor kejadian yang dialaminya ke Mapolsek Banjar Agung yakni sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Setelah mendapatkan laporan, petugas kepolisian langsung bergerak cepat mencari siapa pelakunya. Berkat keuletan dan kegigihan petugas di lapangan dalam waktu 4 jam setelah korban laporan atau tepatnya sekitar pukul 13 waktu Indonesia Barat, pelakunya berhasil ditangkap. Pelaku saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif di Mapolsek Banjar Agung dan akan dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 tahun. Berita selanjutnya, Kementerian Pertanian lakukan program optimasi lahan rawa di Tulang Bawang. Kementerian Pertanian tahun ini kembali menggulirkan program optimasi lahan rawa. Kegiatan ini merupakan usaha untuk meningkatkan produktivitas atau indeks pertanaman melalui kegiatan penataan sistem air dan lahan. Di Kabupaten Tulang Bawang, program Oplah menyasar 800 hektar lahan basah yang tersebar di Kecamatan Rawapitu, Dente Teladas, dan Gedung Aji. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian Tuba, yakni Andre, mengatakan program Oplah dari Kementan menyasar lahan basah dan lahan kering. Khusus untuk Kabupaten Tulang Bawang didapatkan untuk lahan basah, yakni dengan total 800 hektar. Total luasan 800 hektar itu tersebar di Kecamatan Rawapitu 640 hektar, 100 hektar di Kampung Kekatung, Kecamatan Dente Teladas, dan 60 hektar di Kampung Penawar Baru, Kecamatan Gedung Aji. Komandan Kodim 0426 Tulang Bawang yakni Letkol Kaf Joko Sunarto ketika meninjau program Oplah di Kecamatan Rawapitu menyebut jika program tersebut nantinya bisa membantu menopang ketahanan pangan. Dalam tinjauannya bersama Kepala Dinas Pertanian Tuba, yakni Nurman Syah itu, Joko mengatakan pihaknya ingin memastikan program dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Pihaknya ingin memastikan semua berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Ia berharap program itu nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan. Indonesia ini memiliki potensi lahan rawa sebesar 33,4 juta hektar. Hanya saja dalam pengelolaannya terdapat beberapa faktor pembatas. Salah satu hal yang harus diperhatikan dalam optimasi lahan rawa ini adalah tata kelola air yang belum berjalan optimal, yang kemudian berdampak pada munculnya berbagai faktor penghambat dalam meningkatkan IP dan produktivitas. Optimasi lahan ini dilakukan Kementan dengan tujuan agar lahan yang terlantar dapat dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian. Hal ini penting karena alih fungsi lahan pertanian tiap tahun terus terjadi. Jika pemerintah tidak melakukan antisipasi dengan penyediaan lahan, tidak menutup kemungkinan produksi pangan ke depan akan terus berkurang. Baiklah Tribuners, itulah berita terkini Lampung bersama dengan saya Mutiara. Selamat siang.